Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari rekan saya yang bernama Dini Dwi Lestari dengan NIM S 2019-2004 dan saya sendiri Binti Novitasari dengan NIM S 2019-2021. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Klausula Baku dan Sanksi dalam Pelanggaran Perjanjian Konsumen, yang mana dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha. Untuk selanjutnya langsung kepada pemaparan presenter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binti Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klausula baku dalam perlindungan konsumen. Langsung saja, klausula baku dalam perlindungan konsumen sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang ketentuan pencantuman klausula baku yang mana berbunyi ayat 1, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada dan atau perjanjian apabila yang mana dalam hal ini disebutkan poin A sampai H. Salah satunya poin A berbunyi menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Kemudian poin B menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Untuk selanjutnya ayat 2. Ayat 2 berbunyi pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. Kemudian ayat 3 berbunyi setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum. Kemudian yang terakhir yakni ayat 4 berbunyi pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Lestari, NIM S 2019-2004. Saya sebagai pemateri kedua tentang sanksi dalam pelanggaran perjanjian konsumen. Nah, sanksi-sanksi untuk mengenai pelanggaran ini dapat dikenakan pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat ditemukan dalam bab 13 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang dimulai dari pasal 60 sampai pasal 63. Sanksi-sanksi ini diciri-ciri terdiri dari 3, yaitu sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Untuk yang pertama, sanksi administratif itu sendiri diatur dalam pasal, yaitu pasal 60. Sanksi administratif ini merupakan suatu hak khusus yang diberikan oleh undang-undang tentang perlindungan konsumen kepada badan yang berwenang, kepada Badan Penyelesaian Sengketa atau BPSK, atau tugas dan wewenangnya itu diberikan oleh undang-undang tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini kepada BPSK untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan. Dan juga menurut pasal 60 ayat 2 Jongto pasal 60 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, sanksi administratif ini dapat dijatuhkan oleh BPSK berupa penetapan ganti rugi sampai sebesar-besarnya 200 juta rupiah terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam rangka yang pertama, tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam bentuk pengembalian uang atau pergantian barang atau jasa yang sejenisnya
maupun perawatan kesehatan, pemberian santunan atau kerugian yang diderita konsumen. Dan yang kedua, terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan. Dan yang ketiga, pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna jual baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharaannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya, baik berlaku terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Dan yang kedua, sanksi pidana pokok. Nah, sanksi pidana pokok ini adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atau tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha atau pengurusnya. Rumusan pasal 62 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha atau pengurusnya. Rumusan pasal 62 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini menentukan bahwa pelaku usaha atau pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap yang pertama, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam yang pertama pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C dan huruf E. Pasal 17 ayat 2 dan juga pasal 18. Dan yang kedua, ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16, pasal 17 ayat 1, huruf D dan huruf F. Dan yang ketiga, pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat, tetap atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara umum. Dan yang ketiga, sanksi pidana tambahan. Nah, sanksi pidana tambahan ini ketentuannya pada pasal 63 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Nah, sanksi-sanksi pidana tambahan ini dapat dijatuhkan berupa yang pertama, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan juga pencabutan izin usaha. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.